program-program kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit mekar tuh dilanjutkan semua ya. Jangan mekar. Nggak mau. Ada. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Gibran. Ya, Ya, Bre, ya. ini kita kan biasanya Mas Gibran tuh irit ngomong ya. Tumben sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu Mas. Iya. Pasti karena minum susu ya. Susunya pas. Iya, tapi nggak dicampur nila. Nah, memang ada yang unik sekali ya menjelang yaitu debat capres pada 12 Desember di sini. Tiba-tiba lembaga survei mengeluarkan hasil surveinya dan rata-rata dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini apakah kebetulan atau gimana menjelang debat capres di sini yaitu pada tanggal 12 Desember ini. Tiba-tiba kemarin ya lembaga survei tiba-tiba bermunculan dan semuanya memenangkan Prabowo Gibran. Dan bahkan selisihnya pun sangat banyak sekali yaitu dengan kompetitor-kompetitornya Ganjar dan juga Anies Baswedan, di mana perpolitikan saat ini ya sangat wow sekali. Nah, kalau kita memang percaya hasil survei ya, apalagi pada waktu lalu ya dari Kompas. Ya, rujukannya saya Litbang Kompas misalnya. Di situ memang yang memilih Pak Prabowo Subianto yaitu hampir 40%, yakni 39, sekian persen. Dan sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di situ berada di 15%. Bayangkan sangat jauh tertinggal dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi yang paling unik di sini yaitu dari survei Kompas tersebut yaitu undecided voternya yaitu besar banget mencapai 28%. Nah, misal saja yang di sini adalah pemilih bimbang yaitu besok ketika pada hari H pada 14 Februari di situ tiba-tiba memilih Ganjar. Ya, kemungkinan Ganjar Pranowo ya bisa masuk di putaran kedua. Nah, tetapi dari semua survei-survei tersebut, dari lembaga survei tersebut, yaitu masih ada putaran kedua, yaitu masih ada harapan putaran kedua, yaitu tidak putaran pertama selesai. Dari hasil survei menurut saya mengatakan tidak demikian, masih ada putaran kedua. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh anaknya Pak Sanusi. Survei Kompas itu undecided votersnya besar banget loh, lebih dari 28%. Kenapa begitu? Konon para responden bukan nggak punya pilihan, tapi nggak mau jawab karena surveyor datang bareng aparat desa. Info A lagi ya memang di sini menurut saya sangat membingungkan sekali ya. Apalagi juga 28% loh. 28% itu sangat banyak sekali loh. Yaitu pemilih bimbang di sini. Ada apa? Nah, kalau misalkan di sini karena surveyornya datang bareng aparat desa, nah kemungkinan bisa jadi yaitu ada tekanan-tekanan dan akhirnya tidak memilih menjawab dan bimbang antara Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo misalnya. Di sini bahkan sangat besar sekali mencapai 28%. Wow, 28%. Ya saya berharap sih 28% ya besok pada hari H tidak bimbang lagi dan sudah menjatuhkan pilihannya kepada capres masing-masing pilihan. Ya, itu yang menurut saya paling keren sekali. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu ya Gibran biasanya kan irit bicara ya. Dan bahkan di sini juga disindir oleh Sule. Biasanya irit bicara, sekarang kok bicaranya panjang kali lebar kali tinggi. Dan ternyata di sini ya semuanya tertuju ke matanya Gibran di sini ya. Melihat apakah ini teleprompter? Ya pantas sajalah pada waktu lalu memang gaya bicaranya sangat panjang dan menurut saya juga sangat bagus sekali penyampaiannya. Ternyata ada teleprompter di sini. Menurut saya juga nggak masalah. Kalau memang diperbolehkan juga nggak masalah. Menurut saya semuanya tidak masalah karena saat ini juga semakin canggih. Alat-alat untuk membantu kita itu juga semakin banyak. Yang penting kebijakan-kebijakannya, yang penting program-programnya, yang penting visi misinya dan lain sebagainya untuk memudahkan masyarakat Indonesia. Ya menurut saya seperti itu yang paling penting. Bahkan pada waktu lalu juga ada berita lagi
Yaitu di sini Gibran tawarkan program KUR ke warga Cempaka Putih, ibu-ibu kompak jawab tidak mau. Nah, bayangkan dari semua dinamika perpolitikan saat ini, mulai ya lagi-lagi putusan MK lah. Dari putusan MK, spanduk dicabut, terus Pak Prabowo ketika menjawab pertanyaan, jawabannya juga makan gratis, susu gratis, dan bahkan juga Gibran sering membagikan susu pada saat di CFD, padahal juga di situ tidak boleh kampanye. Dan bahkan pada waktu lalu ada anak-anak yang videonya viral pada waktu lalu diajak kampanye, dan bahkan ketika menjawab pertanyaan Gibran pun seolah-olah tidak nyambung dan lain sebagainya. Tiba-tiba hasil survei melejit. Wow, bayangkan ada apa ini semua? Ya memang pertanyaannya memang seperti itu, ada apa yang membuat drama dari pasangan Prabowo Gibran, tetapi justru elektabilitas naik dan yang lainnya justru turun. Kita juga tidak tahu ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan. Momen Gibran disindir presenter. Tumben ngomongnya banyak dan lancar, Mas. Padahal presenter tahu kalau Gibran hanya baca teleprompter. Seperti ini videonya. Kita siapkan future talents dengan future skills. Kita harus siapkan semua itu. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Gibran. Ya. Re, ya. Ini kita kan biasanya Mas Gibran tuh irit ngomong ya. Tumben sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu maksudnya. Iya. Pasti karena minum susu, Le. Susunya pas. Iya. Tapi nggak dicampur nila. Nah, di sini memang lawakan dari Sule menurut saya ya agak menjindir-jindir dikit. Tetapi menurut saya jawaban dari Andre Taulani sangat cerdas sekali, yaitu karena adanya susu dan makan gratis, kurang lebih seperti itu. Dan dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Gak apa-apa, itu hak dia. Yuk kita adu gagasan antar paslon, berpolitiklah secara jujur, adil, transparan. Jangan menggunakan perangkat negara, jangan ada fitnah, biarkan masyarakat bebas untuk melihat, terlibat, jangan ada money politik. Itu baru namanya demokrasi. Serius pakai teleprompter, kadrun itu lucu. Dikit salah banyak juga jadi bahan. Dikeje emang. Dia malah nyengir aja. Kita lihat nanti saat debat karakter untuk maju memaparkan visi dan misi serta mampu menjelaskan detail. Jika ada yang menyanggah itu perlu pengalaman dan jam terbang tinggi. Tidak bisa dikarbit seperti buah yang akan matang dalam 1 minggu. Jangan sampai debat nanti pakai baca prompter. Jangan diserang dia anak presiden. Ya, memang menurut saya butuh jam terbang tinggi nanti. Ya, tetapi menurut saya ini adalah hal yang sangat kecil sekali ya. Ketika Gibran memakai teleprompter dan lain sebagainya, hal kecil. Menurut saya yang paling penting adalah menyampaikan visi misi. Dan menurut saya ketika besok menjadi presiden misalkan, yaitu program-program yang digagas untuk mensejahterakan masyarakat bisa diselesaikan, yaitu bisa terlaksana dengan baik. Ya, menurut saya yang paling penting adalah itu. Untuk memakai teleprompter lah atau membaca teks lah, menurut saya itu tidak masalah dan itu adalah hal yang kecil. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ketika Gibran tawarkan program KUR ke warga Cempaka Putih, ibu-ibu kompak jawab gak mau. Ibu-ibunya cerdas, cawapresnya gak cerdas. Awok. Layo, raide kok ikai ngono. Please videonya aku mau ngakak, belum dapat nih. Di sini justru orang-orang ingin lepas dari pinjaman, malah disuruh ngutang lagi. Padahal YouTube gua premium, pas buka video ada iklan Le Mineral Pantai. Wajah cawapres masa suram, tapi kok banyak politikus senior yang menghambakan diri padanya. Ya, tapi nggak masalah. Walaupun semua yang dilakukan Gibran, tetapi elektabilitasnya justru merangkak naik. Ya, itulah kerennya. Siapapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.